about to have a really long morning. It's Tokyo, and you're in the right place. We're set. Airspeed alive. Alright, cleared for takeoff. Fly runway heading. Reserve rate, landing gear up. Landing gear up. Halo dulur-dulur akses masuk, dimanapun kalian berada, perkenalkan saya robot cantik yang akan menemani kalian 20 menit ke depan. Sebelumnya terima kasih karena sudah menonton video ini, semoga selalu diberi kesehatan dan rizki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Seperti biasa kali ini admin bakalan merangkum sebuah cerita dari film yang pastinya sangat seru untuk ditonton. Di film ini tokoh protagonis yang mana diperankan oleh Kapten Peterson, sang pilot handal yang bernasib sial karena salah mendaratkan pesawat di pulau yang ternyata diisi sesuatu yang mengerikan. Tapi sebelum menonton admin ingatkan lagi untuk like dan komen videonya, agar admin makin semangat lagi merangkum film-film berikutnya. So, tanpa banyak basa bacot lagi kuy kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Di awal film menceritakan seorang pilot yang bernama Peterson yang sedang terburu-buru menuju pesawatnya yang akan segera take off. Sembari menelpon putrinya yang bernama Daniela, dia berjanji akan merayakan tahun barunya di Hawaii, dan dia akan segera menyusulnya sesudah penerbangan tersebut. Yeah, I think med check should go quickly. Security, is everything okay? Time to spare. New Year's Eve. Kemudian pada saat sesampainya di kokpit dia bertemu dengan kopilotnya yang sudah terlebih dahulu datang, yang bernama Samuel Dele. Hong Kong, sir. Nice to meet you. Nice to meet you. Kemudian salah satu kru maskapai memberitahukan bahwa ada badai di tengah perjalanan nanti dan menyarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih jalur penerbangan. Setelah itu datang seorang pramugari yang datang memberitahukan bahwa Kapten Peterson harus datang ke kabin pesawat karena ada seseorang yang akan menemuinya. Flight's nearly empty, so we need to shorten. Take it to 30. I'll be your chief tonight. Oh, Good nice to meet you. Bonnie. Setelah sempat berkenalan dengan orang yang baru ditemuinya tersebut, Kapten Peterson terkejut karena dia harus membawa tahanan ekstradisi. I'm afraid you're stuck with us, Captain. 15 years ago. Be with you as far as Tokyo, and remaining constraints and be. Karena pesawatnya kosong yang hanya berisikan 14 penumpang, Kapten Peterson harus bekerja sama dengannya untuk membawa tahanan tersebut ke Tokyo. Walau sempat menolak karena perihal keselamatan penumpang, Kapten Peterson harus tetap membawa tahanan tersebut. Kapten Peterson setuju asalkan tetap menjauh dari penumpang lainnya dan harus selalu diawasi. Just keep away from everyone else, please. All right. Kapten Peterson pun menghimbau kepada para kru kabin untuk selalu waspada kepada tahanan tersebut. Para penumpang pun satu persatu mulai memasuki pesawat. Seperti diketahui pesawat tersebut hanya membawa 14 penumpang saja. You gotta be kidding me. How'd you get an upgrade? Far enough. But these are our seats. Pesawat pun sudah bersiap untuk melakukan take off menuju Tokyo. You're about to have a really long morning. It's Tokyo, and you're in the right place. We're set. Airspeed alive. Alright, cleared for takeoff. Fly runway heading. Reserve rate, landing gear up. Landing gear up. Di awal penerbangan semua tampak baik-baik saja, sampai pada akhirnya Kapten Peterson mendapatkan informasi bahwa ada badai tepat di depan mereka. Lalu tiba-tiba pesawat mendapatkan guncangan yang sangat keras. Please remain in your seats with your seatbelt secured. Right through the top of the storm. Pada saat Kapten Peterson memeriksa kabin, nasib sial kembali dialami mereka. Sistem listrik tiba-tiba mati total di pesawat tersebut. Pada saat Kapten Peterson kembali ke kokpit, semua alat navigasi sudah mati total. Alhasil pesawat itu pun terbang secara buta. Avionics are down. What's happening? Kapten Peterson mencoba mengendalikan pesawat secara manual dan membutuhkan waktu sekitar 10 menit sampai pesawat terjatuh.
Dalam waktu 10 menit tersebut pesawat mengalami guncangan yang hebat beberapa kali. Hingga akhirnya handphone pengawas tahanan ekstradisi terlepas dari genggamannya. Pada saat dia mencoba mengambil handphonenya, pesawat mengalami guncangan sehingga kepalanya terbentur dan mengakibatkan dia tewas di tempat. Begitupun dengan salah satu pramugari yang hendak menolongnya juga tewas karena kepalanya juga terbentur. Itulah kenapa pentingnya sabuk pengaman ya bro. Kapten Peterson merencanakan pendaratan di air, tetapi saat itu dia tidak sengaja melihat daratan sehingga dengan terpaksa dia langsung mengalihkan haluan ke daratan tersebut, karena waktunya sudah habis untuk bermanuver. Equipped with flotation devices. Attention everyone! I need you to break. Pesawat pun mendarat dengan selamat di pulau tersebut. Extended lock. Thrust, reverse full thrust. Tapi tunggu, sesuatu akan terjadi di pulau itu. Penumpang pun turun satu persatu lewat jalur darurat. Berita tentang hilangnya kontak pesawat itu pun dengan cepat diketahui para pimpinan perusahaan maskapai itu, dan seperti biasa mereka langsung gerak cepat untuk mencari lokasi jatuhnya pesawat itu. That plane ditched at sea or crash landed? It's a hell of a storm. What idiot sent them flying through that? Hey, everyone, this is David Scarsdale. Tak berselang lama saat kopilot dan Kapten Peterson memeriksa lokasi pulau tersebut, alangkah terkejutnya dia saat mengetahui bahwa mereka tengah berada di Pulau Jolo, kawasan Filipina. It's Rampai. This is where we landed. We're not safe. Let's do ourselves for now. Seperti diketahui, pulau tersebut diisi oleh separatis dan penjahat atau semacam organisasi ilegal dan tidak ada pemerintah ataupun polisi di sana. Hingga pada akhirnya Kapten Peterson memberitahukan kebenarannya kepada semua orang di sana. Walaupun semua orang ketakutan atas pernyataannya, Kapten Peterson pun mencoba menenangkan mereka. Dia berencana mencari bantuan melalui radio ataupun alat lainnya yang ada di pulau itu. Kapten Peterson meminta semua orang untuk tetap tenang dan bersama-sama, dan dia memilih mencari bantuan bersama Mr. Gasper atau si tahanan ekstradisi. Hoping they have a phone or a radio. With you. I will come too. I appreciate it. Mendaratnya pesawat tersebut ternyata sudah diketahui penghuni pulau tersebut, dan dia pun langsung melaporkannya kepada pimpinan organisasi itu yang bernama Datu. Dan langsung saja Datu memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari pesawat itu. Gustong lumapag. Kapten Peterson pun menemukan sebuah bangunan di tengah hutan. Saat memasukinya dia menemukan sebuah telepon, dan dia berhasil menyambungkan telepon yang terputus itu. Dia mencoba menghubungi pusat bantuan maskapai itu, tapi pihak maskapai menganggap itu sebagai telepon lelucon. Can you hear what I'm saying? Setelah Kapten Peterson pun dengan cepat menghubungi putrinya, dan berhasil menyampaikan pesan penting kepada putrinya untuk segera disampaikan kepada pihak maskapai itu. Dan ternyata keberadaan Kapten Peterson sudah diketahui oleh penghuni di pulau tersebut. Perkelahian pun tak terhindarkan di antara Kapten Peterson dan pria tak dikenal tersebut. Dan Kapten Peterson berhasil melumpuhkan pria itu, saat bersamaan dia mendengar suara tembakan dari luar. Dan oh ternyata dia adalah Mr. Gaspar, sang tahanan ekstradisi. You bear it all. Drink it all. Hurry. Di lokasi yang berbeda, oh ternyata pesawat tersebut sudah ditemukan oleh para bandit itu.
Pada saat yang bersamaan si pimpinan maskapai ternyata menyewa tentara bayaran untuk melacak pesawat nahas tersebut. Should be in the air 0900. That might be enough to get one of us out of it. They're on their way. Kemudian tanpa banyak basa-bacot lagi para bandit langsung menuju lokasi pesawat tersebut. Para penumpang yang awalnya mengira itu adalah sebuah bantuan, langsung tercengang saat para bandit menodongkan senjata. Kapten Peterson yang sedang OTW ke lokasi kejadian langsung mendadak berhenti karena takut keberadaannya diketahui oleh para bandit. Dan langsung saja para bandit menanyakan manifest penerbangan untuk mengetahui berapa jumlah penumpang dan awak pesawat itu. Bagi siapa saja yang melawan mereka tak segan untuk membunuhnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Kapten Peterson pada saat kondisi seperti itu. Langsung saja tanpa ampun para bandit membawa semua orang ke ruang tahanan di markas mereka. Pada saat para bandit OTW ke markas mereka, Kapten Peterson keluar dari persembunyiannya dan menghampiri bandit yang sedang memeriksa lokasi TKP. Dengan maksud untuk menginterogasi dan memperoleh informasi di mana lokasi markas bandit itu. Come on! Ramdolit Village. Di skin lain, para pimpinan perusahaan telah berhasil melacak lokasi pesawat dan benar saja pesawat tersebut berada di Pulau Jolo tempat para bandit separatis berada. Yang mana tentara Filipina pun enggan untuk memasuki wilayah tersebut. Itulah sebabnya para pihak maskapai diam-diam menyewa tentara bayaran. Pada saat yang sama para bandit memasukkan para tahanan satu persatu ke dalam ruang tawanan. Para bandit akan menjadikan mereka sandera dan akan meminta sejumlah uang tebus kepada keluarga korban dan pemerintah. Country. Sabodali. Country. Dan akhirnya para tentara bayaran sudah sampai di lokasi TKP mereka segera memeriksa seluruh TKP dengan teliti. Dan akhirnya menemukan yang dituliskan oleh Kapten Peterson sebelumnya perihal lokasi di mana semua orang disandera. Langsung saja tentara bayaran menuju lokasi markas para bandit secara diam-diam, begitupun juga dengan Kapten Peterson dan si tahanan ekstradisi. Sesampainya di markas, Kapten Peterson dan Mr. Gaspar melumpuhkan para bandit satu persatu. Hingga pada akhirnya mereka menemukan para tawanan sandera. Langsung saja Kapten dan Mr. Gaspar melepaskan para sandera satu persatu dan memasukkannya ke dalam bus untuk menyelamatkan mereka. Quick. They know we're alive, so they find that plane. Tapi ternyata tidak semudah itu karena para bandit sedang berjaga di depan jalan itu. Dan pada akhirnya Kapten Peterson mengorbankan diri dengan cara mengalihkan perhatian mereka agar para korban sandera tetap dapat lolos melewati jalan itu. Lakad! Pada saat Kapten tertangkap dan akan dibunuh oleh para bandit, secara dramatis datang tentara bayaran yang hendak menyelamatkan Kapten Peterson. Alhasil adu tembak pun tak bisa dihindari. Dan Kapten Peterson pun bersama yang lainnya selamat menuju lokasi pesawat dengan menggunakan bus. Stay where you are! Pada saat yang sama pimpinan maskapai itu membuat pernyataan di media akan segera dilakukan pencarian. Padahal kenyataannya pesawat itu sudah ditemukan oleh para tentara bayaran. Di skin lain, semua orang berkumpul di lokasi mendaratnya pesawat karena saat itu Kapten Peterson mempunyai rencana untuk menerbangkan pesawat itu untuk bermaksud keluar dari pulau itu. Walaupun banyak yang tidak setuju, tapi hal itu harus dilakukan mengingat tidak ada bantuan yang akan datang dalam 24 jam ke depan. One chance. And that is me getting home. And I'm telling you,
Believe it could be done. I would not put you guys. Full rescue team coming anytime soon. Walaupun dengan keadaan seadanya Kapten Peterson dan kopilotnya harus bisa menerbangkan pesawat yang sudah rusak tersebut. Hal itu pun menjadi perdebatan di antara pimpinan maskapai. Tapi hal itu dihiraukan oleh Kapten Peterson, yang tetap akan menerbangkan pesawat tersebut demi keluar dari pulau itu. Tak berselang lama saat semua orang sudah memasuki pesawat, para bandit pun datang untuk menghentikan pesawat itu kembali. Adu tembak pun di antara mereka tidak bisa dihindari. Tapi ternyata para tentara bayaran ini mempunyai skill di atas rata-rata sehingga para bandit kewalahan dalam adu tembak tersebut. Reloading! Hingga pada akhirnya Kapten Peterson berencana langsung menerbangkan pesawat. Sementara para tentara bayaran mencoba menahan para bandit itu. Engaged. Hydraulics. They look good. Okay, just hang with me just a little bit longer. Di saat itu Mr. Gaspar yang kehabisan peluru mencoba mengambil peluru di persediaan milik tentara bayaran. Tapi pada saat itu dia melihat uang tebusan di dalam tas yang juga berada di samping tas yang berisi peluru, yang begitu banyak dan dia berpikir untuk mencurinya. Dan benar saja saat yang lainnya hendak memasuki pesawat si Gaspar malah berlari berlawanan arah dan mengambil uang tersebut. Don't wait any longer, Shellback. What's your status? Kejadian menegangkan pun kembali terjadi saat para bandit berusaha menghentikan pesawat itu. Tapi pada saat bersamaan Mr. Gaspar berhasil melumpuhkan para bandit itu saat hendak menembakkan rudal ke arah pesawat. Akhirnya pesawat bisa diterbangkan dengan selamat, walaupun sesaat kemudian pesawat rusak itu tidak bisa dikendalikan secara penuh. Tapi operator yang memandu pesawat itu memberitahu bahwa ada bandara kecil di kawasan dekat pulau itu. Pulau yang bernama Siasi itu menjadi tempat pendaratan pesawat itu. Keadaan dramatis pun terjadi saat Kapten Peterson kesulitan mendaratkan pesawat itu. Full reverse on one. Dan pada akhirnya pesawat itu bisa mendarat dengan selamat sentosa. Penumpang pun tampak sangat bahagia dan bersyukur karena bisa selamat dari kejadian yang mengerikan itu dan tak lupa semua penumpang mengucapkan terima kasih kepada Kapten Peterson dan seperti biasa pahlawan kesiangan baru saja tiba. You're a hell of a pilot, Captain. Mission accomplished. Hingga pada akhirnya Kapten Peterson pun keluar dari pesawat dan film pun tamat. Begitulah kisah yang dialami Kapten Peterson dan kawan-kawan dalam berjuang, mulai dari kerusakan pesawat hingga menyelamatkan dari para bandit kelas kakap yang hampir saja merenggut nyawa semua orang. Ternyata mendaratkan sebuah pesawat tidak semudah mendaratkan perasaanku terhadap kamu. Saya Robot Cantik Akses Masuk mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video sampai akhir. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.